Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok supervisi tema 1 yang terdiri dari Saya Diah Ayu Widya Ningrum. Saya Elga Rum Wuryana. saya Jenny Sari Amalia. Di sini kami ingin menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Berikut penjelasannya. Pengertian supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Jadi, pengertian dari supervisi adalah aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu agar guru menjadi lebih profesional dalam meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Lalu ada tujuan supervisi. Yang pertama, membina kepala sekolah dan guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Lalu, memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Selanjutnya, membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitasnya dan kesulitan belajar mengajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru, serta warga sekolah terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. Selanjutnya, memperbesar semangat guru dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Selanjutnya, membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan di sekolah kepada masyarakat. Selanjutnya, melindungi orang yang disupervisi terhadap tuntutan yang tidak wajar dan kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Selanjutnya, membantu kepala sekolah dan guru dalam mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Dan yang terakhir, mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan atau kolegialitas di antara guru. Lalu selanjutnya ada fungsi supervisi pendidikan yang meliputi fungsi penelitian, fungsi penilaian, fungsi perbaikan, dan fungsi pembinaan. Yang pertama ada fungsi penelitian, yaitu fungsi yang harus bisa mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua ada fungsi penilaian, yaitu fungsi untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya ada fungsi perbaikan, yaitu fungsi sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok, agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Yang terakhir ada fungsi pembinaan, yaitu salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan cara melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru tentang cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi belajar,
mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual, dan kelompok serta kunjungan supervisi. Selanjutnya ada jenis-jenis supervisi pendidikan yang meliputi supervisi akademik, supervisi administrasi, dan supervisi lembaga. Yang pertama ada supervisi akademik, yaitu supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah akademik, yakni hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada supervisi administrasi, yaitu supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang terakhir ada supervisi lembaga, yaitu supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek yang berada di sentral madrasah. Jika supervisi akademik dimaksud untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik madrasah untuk kinerja madrasah. Baik, di sini terdapat 4 prinsip supervisi pendidikan, diantaranya yaitu prinsip ilmiah, prinsip demokratis, prinsip kooperatif, dan prinsip konstruktif dan kreatif. Prinsip yang pertama ialah prinsip ilmiah, di mana prinsip ini mencakup 3 unsur, yaitu sistematika. Maksud dari sistematika ini ialah dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Selanjutnya objektif, di mana data yang didapat pada saat observasi harus data yang nyata dan bukan tafsiran pribadi. Dan yang terakhir ialah menggunakan alat atau instrumen yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Selanjutnya prinsip yang kedua ialah prinsip demokratis, di mana prinsip ini menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat orang lain. Yang ketiga yaitu prinsip kooperatif. Prinsip ini meliputi seluruh staf dapat bekerja sama, serta mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Dan prinsip yang keempat ialah prinsip konstruktif dan kreatif, di mana prinsip ini meliputi membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana di mana tiap orang merasa aman dan dapat menggunakan potensi-potensinya. Selanjutnya terdapat 3 pendekatan supervisi pendidikan. Yang pertama, pendekatan direktif atau langsung. Pendekatan ini ialah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung, di mana supervisor memberikan arahan langsung, dan sudah tentu pengaruh dari perilaku supervisor ini lebih dominan. Pendekatan direktif ini juga berdasarkan pada pemahaman terhadap psikologis behavioristis, di mana prinsip behavioristis ini ialah segala perbuatan berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Yang kedua ialah pendekatan non-direktif atau tidak langsung. Pendekatan ini ialah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung, di mana perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahannya, tetapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Lalu, pendekatan non-direktif ini berdasarkan pada pemahaman psikologis humanistik yang sangat menghargai orang yang akan dibantu. Oleh karena itu, dengan pribadi guru yang dibina dan begitu dihormati, maka ia lebih banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh guru. Dan yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini ialah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi suatu cara pendekatan yang baru. Jadi, pendekatan ini baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru.
Pendekatan ini juga berdasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi kognitif beranggapan bahwa adalah perpaduan atau psikologi kognitif beranggapan bahwa belajar adalah perpaduan antara kegiatan individu dengan lingkungan yang pada gilirannya akan berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu.